Shalom Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapaan Jemaat GKJ Salatiga Utara hari ini Senin 3 Mei 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada saat hari ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa maksud daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman hari ini saya ambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara lengkap di rumah. Untuk saat ini saya akan membacakan nats ayat kita hari ini. Saya ambil di Galatia 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi saya bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, suatu hari ada dua orang sahabat yang sedang mengerjakan ulangan matematika. Sebut saja adalah si A dan si B. Si A ini bisa dibilang cukup pintar dalam pelajaran matematika, sedangkan si B kemampuannya hanya rata-rata saja. Saat itu si B berbisik kepada si A untuk memberitahukan jawaban nomor yang ia tidak bisa. Tapi si A tak kunjung memberikan jawabannya, karena si A tahu jika dia memberikan jawaban, dia akan berbuat dosa. Seusai ulangan, si B dengan agak kesal datang ke si A dan mengomel-ngomel. Hei, kamu tuh bukan temanku ya, kamu tuh bukan sahabatku ya. Tega banget sih kamu. Kamu gak kepercaya lagi sama kamu. Tapi si A terlihat tidak menyesal dengan perbuatannya itu. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita pasti dipertemukan dengan banyak pilihan di setiap saat. Sehari saja mungkin bisa berpuluh-puluh, bahkan mungkin ratusan pilihan yang akan diberikan pada kita. Semua pilihan itu kita pilih antara dengan keinginan daging atau keinginan roh. Dalam cerita di atas, si A tahu jika dia memberikan jawaban demi mempertahankan persahabatan mereka, berarti dia telah hidup menurut keinginan daging. Tapi ia memilih berdasarkan keinginan roh yang sama seperti keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah dalam memilih suatu pilihan kita mengikuti keinginan daging atau keinginan roh? Sadar tak sadar, banyak dari kita masih mengikuti keinginan daging. Ketika kita melihat seseorang terkena musibah, contohnya saja, kalau ada orang yang terpeleset kulit pisang lalu jatuh dengan lucu, apa yang kita lakukan? Menertawainya atau menolongnya? Saat kita melakukan kegiatan, ada seseorang yang melakukan kegiatan yang memalukan, bahkan memalukan dirinya sendiri, apakah kita tertawa atau memberinya semangat lagi? Saat ada seorang teman kita yang ditolak mentah-mentah, apakah kita tertawa atau turut berduka? Bapak, Ibu, serta saudaraku, sadar tak sadar, kita masih sering mengikuti keinginan daging. Padahal kita tahu
keinginan daging itu berasal dari iblis dan berakhir di maut dan api kekal. Kalau kita pikir-pikir, apakah keinginan daging yang kita turuti membawa keuntungan sedikit pun? Tidak. Meskipun iya, pasti ada resikonya, dan resikonya itu nggak sebanding dengan keuntungannya, bukan? Jadi, mau sampai kapan kita menuruti keinginan iblis? Bukankah kita ini anak Tuhan? Kenapa kita maunya dijajah terus oleh iblis dan keinginan daging? Sudah saatnya kita kembali ke pangkuan Tuhan. Jangan turuti keinginan daging, ikutilah keinginan roh. Susah? Tidak, Bapak Ibu. Meskipun ada tertulis, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi semuanya ada di tangan kita, bukan? Yang kita perlukan hanya cara pandang kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Ingat, Tuhan gak pernah menyesatkan kita, dan Dia gak pernah mau membuat kita sengsara. Sedangkan iblis selalu ingin menyesatkan kita dari Tuhan, agar kita jatuh ke tangannya dan masuk ke api kekal. Jadi marilah kita bersama-sama belajar untuk mengikuti keinginan roh, karena keinginan roh berasal dari Tuhan, dan Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Dan sekali-kali kita nggak akan terjerumus dalam dosa dengan menuruti keinginan roh. Jadi keinginan siapa yang mau kita turuti? Keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Bukankah perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bukankah Tuhan sendiri sudah memperingatkan kita bahwa semua yang seperti itu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh, Tuhan sendiri mengatakan, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kita semua dapat merasakan buah-buah roh apabila kita hidup dipimpin oleh roh. Jadi pilihan ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan siapa yang akan kita turuti? Keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Tuhan memberkati. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Bapa kami mengucap syukur karena kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk hidup dipimpin hanya oleh Roh-Mu saja. Biarlah Tuhan urapan-Mu yang berkuasa atas hidup kami, sehingga kami dapat memilih pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, dengan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.